Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rauda Hidayat, salah satu mahasiswa Universitas Terbuka. Hari ini saya ingin berdialog ke salah satu guru SD. Beliau adalah selaku supervisor saya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Terima kasih banyak atas uraian yang sangat mencerahkan. Penjelasan Ibu sungguh membuka wawasan baru bagi saya. Adapun tujuan saya ingin bertemu Ibu hari ini adalah untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Ibu dalam mengajar. Pertanyaan yang pertama ya, Bu. Dalam pembelajaran teks deskripsi, bagaimana Ibu secara spesifik mengenali momen-momen ketika siswa terlihat kurang terlibat aktif? Apakah indikator perilaku siswa yang secara khusus menjadi perhatian utama Ibu? Mungkin yang tidak terlalu kentara namun tetap bisa Ibu rasakan. Baik, pertanyaan yang sangat baik. Mengenali kurangnya keterlibatan siswa itu memang seperti membaca bahasa diam di dalam kelas. Selain keheningan saat tanya jawab, ya tentu saja indikator jelas. Saya juga memperhatikan hal-hal yang lebih subtil, misalnya tatapan mata siswa, apakah mereka benar-benar mengikuti penjelasan atau pandangannya kosong dan melayang. Kemudian, perhatikan juga gestur tubuh mereka. Apakah mereka sering bergerak gelisah, memainkan alat tulis, atau justru terlihat lesu dan tidak bersemangat. Terkadang, keterlambatan mereka dalam membuka buku atau materi pelajaran juga bisa menjadi sinyal bahwa mereka tidak siap atau kurang tertarik. Lebih jauh lagi, saat mencoba merasakan energi kelas secara keseluruhan, apakah ada antusiasme atau interaksi spontan antar siswa, ataukah suasana terasa datar atau pasif. Semua observasi ini, sekecil apapun, membantu saya memetakan tingkat keterlibatan mereka. Baik, Bu. Paparan Ibu sangat membantu saya memahami betapa pentingnya kepekaan terhadap hal-hal nonverbal. Lanjut ya, Bu, pertanyaan kedua. Iya, boleh. Mengapa menurut Ibu memberikan jeda waktu berpikir atau think time yang memandai dan mengajukan pertanyaan pemantik yang lebih spesifik dapat secara signifikan meningkatkan partisipasi dan kualitas pertanyaan siswa? Apa sebenarnya mekanisme kognitif atau psikologis yang mendasari efektivitas strategis ini? Apakah ada penelitian atau teori khusus yang mendukung pandangan Ibu? Pertanyaan yang sangat mendalam. Begini ya, Dek. Ini memang bukan sekedar trik mengajar, tapi berakar pada bagaimana otak kita bekerja. Ketika kita menerima informasi baru, proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan membutuhkan waktu. Time itu memberikan kesempatan emas bagi siswa untuk memproses informasi tersebut, menghubungkannya dengan skema kognitif yang sudah ada, dan merumuskan respon atau pertanyaan yang lebih terstruktur. Nah, jika kita terburu-buru melontarkan pertanyaan, siswa mungkin merasa tertekan, belum siap secara kognitif, dan akhirnya hanya memberikan jawaban singkat atau malah diam. Dan mengenai pertanyaan pemantik yang spesifik ini berfungsi sebagai jangkar. Kenapa demikian? Karena bagi pikiran siswa, pertanyaan umum seperti ada yang ingin bertanya seringkali terlalu luas dan tidak memberikan arah yang jelas bagi otak untuk mulai berpikir. Nah, pertanyaan yang lebih terfokus, yang mengacu pada konsep tertentu, meminta perbandingan atau mendorong analisis akan mengaktifkan area spesifik di otak mereka dan memicu pemikiran yang lebih mendalam. Secara psikologis, ini juga dapat mengurangi cognitive load atau beban kognitif karena siswa memiliki fokus yang lebih jelas. Selain daripada itu, pertanyaan pemantik yang baik juga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa untuk berpartisipasi karena mereka merasa memiliki pegangan atau kerangka awal untuk merespon. Beberapa penelitian dalam bidang psikologi, kognitif, dan pendidikan seperti teori konstruktivisme dan pentingnya active result
sangat mendukung pendekatan ini. Mereka menekankan bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi ketika siswa aktif membangun pemahaman mereka sendiri, dan time serta pertanyaan pemantik adalah alat yang ampuh untuk memfasilitasi proses tersebut. Wah, Ibu, penjelasan Ibu sangat komprehensif dan membuka wawasan saya lebih jauh. Eh, dan yang pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, setelah Ibu menyadari bahwa umpan balik yang diberikan sebelumnya kurang berdampak signifikan pada peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa, bagaimana Ibu memastikan bahwa umpan balik yang Ibu berikan saat ini, baik lisan maupun tulisan, benar-benar efektif? Nah, kemudian strategi spesifik apa yang Ibu terapkan untuk membuat umpan balik tersebut lebih mengena dan dapat ditindaklanjuti oleh siswa? Nah, ini adalah area yang terus saya refleksikan dan perbaiki dalam praktik mengajar saya. Efektivitas umpan balik itu krusial. Beberapa strategi yang saya coba terapkan adalah: yang pertama, ketepatan waktu. Umpan balik yang diberikan terlalu lama setelah tugas selesai kehilangan relevansinya, di mana saya berusaha memberikan umpan balik sesegera mungkin agar siswa masih memiliki konteks dan dapat segera mengaplikasikannya. Yang kedua, spesifisitas dan fokus. Daripada memberikan komentar umum seperti kerja bagus atau perlu diperbaiki, saya berusaha menunjuk secara konkret pada bagian tertentu dari pekerjaan siswa. Saya menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan dengan baik, mengapa itu efektif, dan area mana yang perlu ditingkatkan, dengan memberikan contoh spesifik dan saran yang jelas tentang bagaimana cara memperbaikinya. Nah, yang ketiga ini adalah nada yang positif dan membangun. Saya selalu berusaha memulai dengan mengapresiasi usaha dan aspek positif dalam pekerjaan siswa, di mana ini dapat menciptakan suasana yang lebih terbuka untuk menerima kritik konstruktif. Nah, yang keempat, mendorong dialog dan refleksi diri. Saya tidak hanya memberikan umpan balik dari satu arah, tetapi juga mendorong siswa untuk bertanya, mengklarifikasi, dan merefleksikan umpan balik yang saya berikan. Terkadang saya meminta mereka untuk menuliskan bagaimana mereka akan menerapkan umpan balik tersebut di tugas selanjutnya. Yang kelima, variasi dalam penyampaian. Saya tidak hanya mengandalkan umpan balik tertulis. Diskusi lisan secara individu atau kelompok kecil seringkali lebih efektif untuk menyampaikan nuansa dan menjawab pertanyaan secara langsung. Nah, yang terakhir, ini sangat penting, di mana saya mengevaluasi efektivitas umpan balik saya. Saya perhatikan apakah ada perubahan positif dalam pekerjaan siswa setelah saya memberikan umpan balik. Nah, jika tidak, saya akan merefleksikan kembali pendekatan saya dan mencari cara lain yang mungkin lebih efektif untuk siswa yang berbeda. Ini adalah proses interaktif yang membutuhkan kesabaran dan kemauan untuk terus belajar. Wah, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan penjelasan yang sangat mendalam dan komprehensif. Diskusi ini benar-benar membuka mata saya tentang kompleksitas interaksi dalam efektivitas pembelajaran di kelas. Saya merasa mendapatkan banyak sekali wawasan berharga yang akan saya gunakan dalam praktik mengajar saya nanti. Sama-sama, saya juga sangat senang bisa berbagi pengalaman dan pemikiran denganmu. Ingatlah, mengajar adalah sebuah perjalanan yang dinamis. Jangan pernah berhenti bertanya, bereksperimen, dan merefleksikan praktik mengajarmu. Semoga sukses selalu dalam perjalananmu menjadi seorang pendidik yang hebat. Nah, itulah percakapan saya dengan Ibu Supervisor, di mana beliau telah menjelaskan kepada saya tentang teks deskripsi dan bagaimana strategi-strategi dalam memberikan umpan balik. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama.